Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'aistu liutammima makarimal akhlaq wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Kiai Haji Sukardi dan seluruh pengurus pengajian online As-Sifa yang dirahmati Allah, wabil khusus pula asatidzat yang ikut serta meramaikan halaqah ilmu sebagai wujud daripada upaya kita untuk memberi asupan kepada rohani agar semakin matang di usia yang bertambah terus dan bertambah, yang sejatinya berkurang. Mudah-mudahan saat ilmu yang kita dapat itu lagi ada di puncak-puncaknya, rohani kita lagi senang beribadah, lalu Allah memanggilnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Asupan rohani tiap pagi terus untuk kita berikan sarapan rohani yang tadi mungkin sudah sarapan malam tahajud, qobliyah subuh dan seterusnya. Ketahuilah Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita telah memberikan asupan rohani, dan ketahuilah bahwa saat kita memberi asupan rohani, maka rohani kita semakin dewasa dalam setiap mengambil keputusan, mampu mengambil hikmah di setiap peristiwa, mampu mengambil hikmah di setiap ujian dan cobaan, dan mampu mengambil hikmah dari ilmu yang kita dapatkan walaupun tak seberapa. Karena sesungguhnya hikmah-hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami di dunia ini harus kita cari dan harus jadi pelajaran. Tentu untuk menuju ke depan yang lebih baik, utamanya ke depan jangka panjang, yaitu di akhirat, fi yaumil akhirah,
Panjenengan kita semuanya tertawa, tersenyum, bahagia karena tidak tertipu dengan dunia yang semu, tidak tertipu dengan dunia yang serba kamuflase dan tidak mendapati kenikmatan abadi. Tentu kita tidak mungkin bisa menikmati indahnya surga akhirat kalau kita belum bisa menikmati indahnya surga dunia. Ketika surga dunia kita dapatkan di rumah kita masing-masing, insya Allah akan berikan surga akhirat yang abadi itu. Maka persyaratan untuk membuat surga dunia kita di rumah tangga kita, di lingkungan kita adalah mutlak utama untuk mendapatkan surga sejati. Minimal kita jadikan diri ini sudah masuk, jiwa ini sudah masuk, badan ini sudah masuk. Menikmati indahnya surga-surga dunia secara pribadi. Kalau bisa berbagi. Itulah yang disebut ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dulu selamatkan. Kalau bisa ayo diselamatkan istri, anak, suami, keluarga kita semua. Tapi utamanya diri. Ayo kita perhatikan sehingga kematangan jiwa kita yang setiap hari diasupi ngaji, tahsinul Quran, betapa luar biasa dan alhamdulillah semua peserta ngaji pagi ini tidak ada yang tidak bisa baca Quran. Walaupun terbata-bata tapi panjenengan sudah ada jaminan bahwa panjenengan sudah menikmati indahnya bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin share materi yang saat ini akan kita bahas. Nah, ada faktor utama atau pekerjaan utama yang paling besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sana sebelah kanan atas itu ada tulisan memusnahkan kebiasaan jahiliyah. Memusnahkan kebiasaan jahiliyah. Kalau di Quran itu ada kata-kata tabarruj bagi ibu-ibu. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk kepada perbuatan orang-orang jahiliyah masa dulu. Orang-orang jahiliyah itu bahasa kita ya orang-orang yang bodoh. Jadi menghapuskan kebodohan dalam agama. Maksudnya gitu. Nah, Rasulullah bertugas di dalam lingkungan keluarga besarnya yang sudah biasa dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Yang itu tidak masuk akal, nggak dinalar, nggak bisa masuk norma, ya, akhlak pun tidak ada. Sehingga di sini saya beri topik al-waqati'ut tarikhiyah allati katabaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan misi besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atas SOP perintah Allah sebagai Rasul akhir zaman. Setelah ini tidak ada Rasul lagi, tidak ada ayat yang turun lagi, dan Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Al-Quran juga khatamul kitab dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi sempurnalah Bu kita ini Pak di kehidupan akhir zaman yang sempurna. Sempurna kejahatannya, sempurna kebaikannya, sempurna dalam ilmu pengetahuannya, yang walaupun demikian tidaklah mampu sempurnanya itu menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempurnaan ilmu. Kita ini belumlah apa-apa dalam ilmu, dan itu sudah kita pahami, kita ketahui. Namun demikian, yang terpenting kita berupaya untuk menuju sempurna. Walaupun tidak sempurna-sempurna. Kita akan menghafal Quran. Pokoknya menghafal, walaupun tidak hafal-hafal. Kita berupaya untuk sabar sampai ndonga-ndonga barang.
Walaupun tidak bisa sabar-sabar. Kita juga berupaya untuk ikhlas. Ya Allah, mukhlishina lahuddin. Ya Allah, berilah saya ini ikhlas. Walaupun tidak ikhlas-ikhlas, wajib tetap untuk mencari, menuju, berdoa kepada Allah agar jadi orang ikhlas. Istiqomah juga demikian. Gak akan ada orangnya istiqomah, tapi menuju istiqomah wajib. Gak ada orang yang bisa membaca Al-Quran itu seperti Rasulullah enaknya, fasihnya. Tapi menuju untuk kesempurnaan seperti Rasulullah, seperti sahabat, wajib dilakukan. Ini itu ya ini kurang panjang, pendek dan sebagainya, wajib memenuhi. Nah, kita mencari ilmu juga demikian. Pagi ini mencari ilmu. Loh, tapi tidak paham, tidak penting. Yang penting mencari ilmu. Sehingga kewajiban telah tertunaikan, selesai urusan Allah nanti mendapatkan nilai berapa. Allah punya gawe untuk ngurus nilai-nilai yang telah ibadah yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pekerjaan besar yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah nggak ada. Kalau kita nilik sejarah itu bukunya betapa banyak ya. Bukunya tentang Rasul itu betapa banyak. Banyak sampai uraian-uraiannya itu detail-detail mulai lahirnya dan seterusnya. Nah, misi besar Rasulullah itu yang pertama, tahrirul insani min ibadatil ibadi ila rabbil ibad. Saya ulangi, tahrirul insan min ibadatil ibadi ila rabbil ibad. Kelihatan Bapak Ibu nggih tulisan Arabnya? Kelihatan Ya. Ustaz. Jadi Ustaz, merubah manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang masih takut kepada seseorang, itu maka hal itu membuat dirinya yang kena penyakit ain itu loh. Penyakit ain itu penyakit ketakutan kepada orang. Penyakit ain itu, panjenengan mungkin pernah dengar ya penyakit ain itu. Jadi penyakit yang menjadikan orang itu takut ketika ketemu orangnya itu pedih gitu, kaget gitu. Sehingga menjadi lompatan jin kepada seseorang itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan. Yang boleh ditakuti sejatinya hanya satu-satunya, yaitu Allahu Rabbi. Allah pencipta kita, Allah tempat berlindung kita. Jadi penghambaan. Artinya apa? Termasuk memerdekakan budak itu penting. Kenapa? Karena itu tidak semestinya seseorang menghamba kepada orang yang lain sehingga melupakan penghambaannya kepada Allah. Maka di sini ada banyak karyawan-karyawan yang ikut bekerja di sebuah perusahaan apa-apa begitu. Lalu cerita-cerita kepada kita, iya Ustadz, Jumat itu loh yang angel Ustadz. Jumat itu saya tidak bisa sholat Jumatan. Sehingga saya itu sering meninggalkannya. Gak bisa meninggalkan pekerjaan itu karena kebentur kewajiban. Lalu Jumat pun juga demikian, metu wae. Keluar saja. Karena pekerjaan itu banyak. Hanya sekedar untuk sesuap nasi setiap hari 10.000, 20.000 sudah cukup. Sampai gelem dodol peyek. Bikin aja peyek terus titipkan di warung kopi itu. Sudah terus sorenya diambil dapat berapa? Mungkin dapat laba 10.000. Sudahlah makan dengan 10.000 itu cukup. Mau enggak bikin peyek? Enggak bisa Ustaz, belajar bagaimana cara bikin peyek. Atau apa saja, goreng kerupuk, goreng kacang, titip-titip. Situ cukup itu. Sebenarnya kebutuhan itu cuma 10.000. 10.000 makan lalu nanti lagi di tempat yang lain juga mendapatkan 10.000. Di tempat yang lain lagi ada lagi 10.000 untuk
10.000 cukup untuk apa? Makan setiap hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hal ini penting, penghambaan kepada Allah yang tadinya menghamba kepada manusia berganti menghamba kepada Allah. Yang kedua, tahtimut taqalidil jahiliyah, memusnahkan seluruh bentuk penyembahan berhala dan menggantinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apakah Rasulullah itu ingin perang-perang begitu? Tidak ingin. Tidak ingin berperang itu apa? Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, terus perang-perang yang lain sampai kita 70-an kali perang itu ya. Baik perang kecil maupun besar. Tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau fokus umat itu kepada peperangan, gak sempat mengkaji, mengaji, mentadaburi itu Al-Quran, ilmu pengetahuan, ilmu agama. Gak sempat. Karena gegeran perang saja. Lah kalau perang terus, lah kapan menyebarkan agama dengan damai? Kapan menyampaikan khutbah? Kapan menyampaikan tausiah-tausiah, mau itu, tidak sempat. Sehingga kenapa Rasulullah waktu itu perjanjian Hudaybiyah yang notabene merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah mau 10 tahun tidak boleh berperang. Ya, 10 tahun tidak boleh saling mengintimidasi. 10 tahun tidak boleh ada kunjungan-kunjungan antar muhajirin dan ansor dan seterusnya. Yang itu rata-rata merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad mengiyakan. Padahal para sahabat itu tidak begitu senang dengan keputusan itu. Mengapa Nabi Muhammad mengiyakan? Karena di belakang itu ada kesempatan Nabi untuk dialog. Kemana-mana bisa dialog. Karena tidak dikejar-kejar. Karena tidak perang. Lalu membandingkan. Makanya surat yang keempat yang turun itu kan surat Al-Kafirun. Yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq. Yang kedua turun itu surat Al-Qalam. Yang ketiga turun itu surat Al-Muzammil. Ya. Yang keempat turun itu surat Al-Fatihah, mohon maaf. Yang kelima turun itu surat Al-Lahab, bukan Al-Kafirun, Al-Lahab, surat yang kelima. Ya, sehingga kesempatan-kesempatan untuk berdialog itu luas sekali. Lah kalau perang terus, gak sempat banding-bandingkan mana Tuhanmu, mana Tuhanku. Gak sempat mikir normal itu loh. Orang perang itu kan jarang berpikir normal itu, jarang. Pokoknya dihabisi, dibantai dulu gitu. Jadi tidak sempat ngumpul-ngumpul, ngaji bareng. Tuhanmu itu loh berhala. Coba akalmu kamu pakai dengan normal. Batu digores-gores untuk dibentuk seperti manusia. Lalu didudukkan, diangkat bersama-sama. Ditempatkan di sana. Lalu kalian minta-minta ke batu itu. Kalian minta ke batu itu yang itu tidak bisa memberi manfaat dalam apapun. Lalu bertanya orang-orang kafir, lah Muhammad, lah Tuhanmu yang mana? Lah Tuhanmu yang mana? Lalu turunlah ayat surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad, Tuhanku hanya satu. Allahu somad. Lah Allah Tuhanku itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid tidak dilahirkan, walam yulad dan tidak lam yalid tidak melahirkan, dilahirkan, walam yulad dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak serupa satupun, enggak ada yang serupa dengannya. Kalimat itu mengagetkan mereka. Loh kok bisa detail enak gitu ya? Lah sakjane iku Tuhan itu yang sebenarnya. Bagaimana Tuhan itu kalau umpamanya didadari, nggak bisa membela dirinya dan lain sebagainya. Orang Arab itu orang cerdas. Karena paganisme, kebiasaan mereka itu kalau ada patung itu Bapak Ibu.
sejarahnya paganisme ya. Itu kalau ada patung terus jatuh ya di apa ini pasir-pasir apa di teronggok di tanah gitu ya. Itu mereka benar-benar kayak apa ya? Kayak bingung gitu itu loh Tuhan kita. Itu buru-buru diangkat, jangan sampai ini tak terhormat, dia ada di bawah, langsung diletakkan di tempatnya dengan hati-hati, didudukkan dengan hati-hati. Lo coba. Nah, masalahnya sekarang ada pada berhala-berhala yang bentuknya semakin ringan. Yaitu berhala-berhala yang namanya jabatan. Berhala-berhala yang namanya uang. Ya, itu jadi berhala. Segalanya pokoknya kalau ada uang jalan. Kalau nggak ada uang, oh no comment. Nggak jalan. Jadi kalau umpamanya ada syai'un-syai'unnya, sesuatu-sesuatunya itu jalan, berarti jalan dia, aktivitas dia dinilai dengan uang, tidak dinilai dengan ibadah atau pahala sisi Allah. Ini berhala-berhala zaman now. Berhala-berhala milenial. Karena itu, karena harta, karena kekuasaan, karena uang, seseorang bisa lupa dengan Tuhannya. Nah, ini kan berhala, Bapak Ibu. Berhala. Berhala yang berupa kertas yang gambarnya biru-biru, merah-merah gitu itu. Jadi berhala. Sehingga seseorang itu banyak mengukur mayoritas manusia. Nah, Kalau dia itu dekat dengan berhala itu, maksudnya ia pegang uang, pede gitu, bahagia gitu. Rasanya itu apa ya? Apa ya? itu konti. Damai gitu, nyaman gitu, tenang gitu. Kalau di dompet itu ada uang itu loh. Jadi kalau di dompet itu nggak ada uang, pusing dia. Kan jajan-jajan ngono akeh. Akan-akan uang itu segalanya bukan Allah lagi. Maka Allah akan jerumuskan, masukkan ke dalam kebingungan dan kebingungan. Kebingungan dan kebingungan. Nah, ayo kita berputar balik 180 derajat lebih. Bahwa tidak ada uang itu tidak masalah. Ada uang itu tidak masalah. Yang penting adalah ada Allah yang tidak meninggalkan kita. Itu kalau sudah masuk di dalam hati kita, ibu-ibu, karena bahasan kita ini bahasan akidah. Maka apa yang terjadi? Telingaku ada telingamu. Pandanganku adalah pandanganmu. Hatiku yang berkeinginan itu sebenarnya dihantarkan oleh petunjuk Allah. Lah ayatnya kan ada itu. Ya toh, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayo kita bisa lihat. Suratnya adalah surat Fussilat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum. Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Monggo. Oke, Ustaz. 41 30. Ya betul, 41 ya. 30 Ayat 31 dan 31 langsung diterjemahkan. Dua ayat. Ustaz. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Stop dulu. Ya, Ustaz. Janganlah engkau khawatir, sedih hati, janganlah engkau bingung dan sebagainya itu. Ada uang, tidak ada uang, akhirnya kan tidak penting. Karena Allah sudah mengirim utusannya berupa malaikat untuk menghibur kita. Kalau itu sudah dapat,
Kalau situ itu sudah dapat, berarti kondisi kita sudah paripurna. Selesai sebenarnya. Sudah selesai. Karena rasa takut itu sudah nggak bingung, nggak resah, nggak gelisah, nggak sedih. Nah, kenapa kok begitu? Karena ayat 31-nya. Silakan diterjemahkan. Nggih. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya yaitu surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, jadi kamilah itu. Nah, untuk memindahkan memindahkan keterikatan kita dari hal-hal yang berbau dunia, lalu menyambungkannya dengan ketaatan kepada Allah. Itulah memindahkan dari yang namanya bergantung kepada berhala, yang namanya dunia dan isinya ini, bergantung kepada Allah yang memilikinya, yang memiliki seluruh langit 7 lapis itu, dan apa yang ada di dalamnya. Semua pemiliknya adalah Allah. Kenapa menggantungkan kepada yang kecil dan melepaskan kepada yang maha luar biasa? Di situ tugas Rasulullah, dan itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Sama di mana-mana yang namanya Rasul ya. Dulu-dulunya itu ya terus didustakan. Bagaimana baiknya Rasul, para sahabat didustakan, para tabiin, para ulama didustakan, para mubalik, para dai didustakan. Biasa. Pernah kan saya menceritakan betapa beratnya teman-teman kita, termasuk saya pernah mengalaminya, berdakwah di komunitas-komunitas yang itu masih paganis, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung. Panjenengan lihat di lembah-lembah tertentu yang di situ ada punden-pundennya, entah di Lumajang, entah di daerah Tengger sana, Bromo. Ya, betapa itu berat. Kalau kita langsung to the point gitu, wah kita bisa diusir, bisa dimusuhi, bisa difitnah, bisa diteluh, bisa disantet dan lain sebagainya. Sehingga mula-mula kita melihat pada saat kita berkata begini begitu, yang terpadanya kita sering silaturahim ke rumah, ngobrol-ngobrol yang tidak masalah agama. Ngobrol-ngobrol masalah perekonomian, gimana Pak pertaniannya, gimana ini kabar ini dan sebagainya. Kita bawakan sesuatu, kita bawakan bandeng asap. Loh iya benar. Kita bawakan bandeng asap. Ya, ngapunten. Untuk mengakrabkan saja, duduk sogoan itu. Mengakrabkan, lalu kita makan bareng-bareng bandeng asapnya itu. Atau kita bawa roti-roti gitu untuk kita makan bareng-bareng. Lalu beberapa yang kita sambangi itu kita ajak ngomong biasa-biasa, gimana Bu, ada ini, ada itu, sehingga ketika kita sudah akrab, mereka minta tolong Bapak Ibu. Ya Ustaz, Mbah, kalau Mbah gitu, ini Mbah, ini anak saya ini sakit Mbah, minta ini Mbah di apa itu ya namanya, tidak bilang diobati gitu, disowok bilangnya mereka itu. Mbah, minta disowok Mbah. Jadi kita itu kebiasaan mereka kata-kata mengobati rukiah nggak kenal. Kenalnya adalah sowok. Panjenengan mungkin orang Jawa ngerti disowok itu. Tapi orang sana, orang Makassar mungkin nggak kenal kata sowok itu. Disowok itu bahasanya itu dijaba-jabu terus waras gitu loh. Ya akhirnya kita lakukan. Ayo kita doa ya begini. Nah, ketika itu pada orang tua yang sudah sepuh, yang mau kelihatannya ya sudah nggak lama lah usianya, ya kita ajak syahadat. Bu, panjenengan agamanya Islam, nggih Ustaz mbayai nggih. Tapi mbayai saya itu jarang sholat mbayai. Ya wis, ayo syahadat dulu ya. Nah, mereka melakukan kebiasaan orang-orang Hindu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ditiram nih. Ya terbata-bata begitu karena
gak biasa. Lalu mengikhlaskan diri untuk kita pesankan pada anaknya, tolong yo disampingi di sholat diajak sholat ini. Nggih, Mbak Yai, nggih. Nah, setelah beberapa hari kemudian kita ditelepon, Mbak Yai, Ibu tidak ada. Ya Allah, bagaimana coba? Seandainya Allah tidak berkeinginan untuk memberi petunjuk, beliau yang telah wafat itu dengan adanya kita bareng-bareng ke sana. Loh coba, kan meninggal dalam keadaan tidak jelas. Agamanya Islam tapi kebiasaan hariannya Hindu. Kan tidak jelas. Nah, di sini mulai dulu Rasulullah misinya yaitu Bapak Ibu. Bagaimana dibenci, nggak disenangi, tapi disambangi. Loh, apakah kita bisa begitu itu? Ya harus bisa. Harus bisa. Bukankah panjenengan sudah pernah mendengar orang Yahudi yang suka meludahi Rasulullah ketika jalan, ya? Lalu orang Yahudi itu yang benci Rasul itu sakit. Siapa dulu yang nyambangi itu? Rasulullah kan. Dan Rasulullah karena belum pernah tahu orang Islam itu begini, baik, santun, nyaman, ngobrol ya enak, ya familiar. Khasnya orang Islam yang akhirnya diterima. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi yang akhirnya mereka yang biasa kepunden-punden itu pertama-tama saya sungkan. Sungkan orang Mbak Yai ini. Sungkan Ustaz. Karena ditanya itu lewat, Pak, Bu, mau kemana? Mau ke Punden, gitu tuh. Malu lama-lama. Karena mereka sebenarnya tertarik dengan Islam. Tertarik mereka itu. Cuma jalannya itu gimana itu udah tahu. Nah, disinilah Bapak Ibu mulai dulu. Mulai Rasulullah, mulai Nabiullah Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Rasulullah. Misinya adalah memusnahkan bentuk-bentuk penyembahan berhala. Sekali lagi, berhala sekarang tidak berupa patung lagi. Tapi berhala itu berupa uang. Ya, jadi ketika orang itu sudah memikirkan berhala yang berupa kertas itu, dan terus mengejarnya. Karena dengan itu terus menjadi ini itu dan lain sebagainya, maka penting bagi kita untuk mencarinya, mengejarnya, tapi tujuannya itu jelas untuk mardhatillah, cari keridhaan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, iqamatud dinil haqq. Iqamatud dinil haqq, menegakkan din yang benar, yang hak. Maka surat 61 ayat 9, Bu. Surat 61 ayat 9. Surat 61 itu surat Shaf. Ayatnya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ayo. Loh, ayat surat 61 enggak sampai 69. 61 ayat 9. Oh, ayat 9. Oke. Ya Ustaz, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah misi. Sebuah misi, sebuah perjalanan perjuangan. Panjenengan masing-masing yang ikut ngaji di sini semuanya punya misi. Misi kehidupan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek di dunia ini adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah, baik secara privasi, pribadi, maupun secara sosial atau secara menyeluruh, ya, baik pribadi maupun keluarga atau masyarakat. Kita menyelesaikan misinya itu. Untuk apa? Kewajiban itu kita tunaikan. Setelah kita tahu kebaikan, maka ajak yang lain untuk ikut berbuat baik. Nah, sisanya Allah yang mengatur.
Ada orang yang mengikuti apa tidak. Nah, untuk itu adalah sebuah misi mengenalkan bahwa agama Islamlah yang benar. Agama Islamlah yang hak. Dan tidak ada lagi. Bukankah kita sudah hafal ayat 19 surat Ali Imran itu? Inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah itu Islam. Dan Islam itu Bapak Ibu, mulai dulu Nabi Nuh itu ya agamanya Islam. Kalau kita telisik-telisik itu ya, semua mereka beragama Islam. Nah, kalau kita melihat betapa beratnya perjuangan, ya, itu ya benar-benar berat. Kecuali Nabi dan Rasul, tidak ada merasa berat. Nah, kita ini manusia biasa, yang bukan Nabi, bukan Rasul. Untuk mengenalkan kepada diri kita pribadi maupun orang yang belum mengenalinya. Dan musuhnya adalah ayat 7 surat Shaf itu. Ya. Ayat 8 surat Shaf, surat 61 itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ayo kita terjemahkan, dengarkan semuanya. Surat berapa Ustaz? Surat Shaf. 61 yang sama, surat Shaf ayat 8, mundur. Surat ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, baik. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas bahwa tantangan kehidupan pasti dong. Loh, yang paling berat itu tantangan kehidupannya itu adalah dari keluarga. Paling berat. Setiap hari berkumpul, ternyata crash. Tidak sepaham. Itu tantangan paling berat. Kalau orang lain, Bu, kita bisa pindah tempat. Kalau orang lain kita bisa pergi. Bagaimana kita pergi di dalam komunitas keluarga yang itu sejak kecil kita dirawat di sana, sudah sambung di sana, ternyata ada sesuatu perbedaan lalu jadi keretakan. Rasulullah pun juga kan menangis, Bu. Ketika pamannya, kakeknya itu tidak masuk golongan yang mendapati petunjuk. Sehingga hal itu menjadi jawaban dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta itu walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah hak paten dalam hal petunjuk. Karena itu penting bagi kita ikut berperan untuk misi agama ini apa tidak. Itu penting. Seandainya Bapak Ibu di dunia ini tidak ada yang berperan untuk menegakkan agama, maka agama Islam tetap akan eksis atas kehendak Allah. Kita bantu untuk mensyiarkan atau tidak, agama Islam itu tetap eksis di bumi. Sehingga jangan mengaku-ngaku bahwa kalau tidak saya yang tidak akan gini-gini. Loh, tanpa peran kita, agama Islam itu tetap menggelinding sampai sekarang ini 1445 tahun yang lalu disampaikan Rasulullah. Peran kita ada atau tidak penting bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Loh, kok di dalamnya ada peran kita pun juga tidak mengubah Islam itu semakin moncer, tidak. Semakin masyhur, tidak. Apa yang kita dermakan, perjuangkan, itu kembali diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Sedangkan Allah lah yang membuat Islam ini semakin tinggi. Ya'lu wa la yu'la alai. Ya, misi kita agar Islam semakin baik, semakin jaya, semakin luar biasa. Misi kita itu. Tetapi kembali lagi yang membuat tingginya Islam, pamornya semakin baik, kembali
kehendak Allah hal semuanya itu. Sehingga ketika kita ngaji begini Bu, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Suratnya nomor 17, ayatnya ayat 7. Surat Al-Isra, surat nomor 17, ayatnya ayat 7. Silakan Ya, separuh Ustaz, saja. siap. Oke. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Stop. Nah, sampai di situ. Jika engkau berbuat baik, apapun kebaikan itu, Allah tidak minta, orang lain juga ada pengaruh, kembali ke dirimu sendiri. Hanya saja, barang siapa yang kebaikan itu berkenaan dengan sosial, mengajak orang lain berbuat baik, maka Rasulullah mengatakan pahalanya 2 kali. Lalu Allah juga menyebutkan dari surat Fusilat, ayat 46. Surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Surat Al-Jasiyah adalah surat yang ke 45. 45 ya. Ayat 15. Ayat 15. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Yes. Sekali lagi, peran utama Rasulullah adalah mengenalkan dinul haq, agama yang benar. Nah, misi itu berkelanjutan, dan nyambung sampai kita panjenengan semuanya, kita juga. Bahwa dinul haq adalah al-Islam. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, inqilabul basyariyah. Misi besar Rasulullah, inqilabul basyariyah. Revolusi mental. Nah, ini kalau revolusi mental yang digaung-gaungkan kapan-kapan dulu itu sudah revolusi mental apa merusak mental. Nah, itu. Kalau tidak punya landasan dasar agama Islam, maka revolusi mental akan merusak mental. Ya, pikiran-pikiran, norma-norma yang itu agamis jadi hilang. Ya, menjadi komunis, agamis jadi hilang, jadi liberalis, macam-macam jika tidak di-backingi, pondasi dengan agama. Dan agama Islam adalah terlengkap. Yang pertama yang harus diselesaikan dalam revolusi itu adalah nafsu, jiwa. Dan memang harus nomor 1. Karena kalau jiwa itu tidak terdidik ya dengan keimanan, maka liar, nafsu liar. Sehingga nafsu-nafsu yang ada di umat yang beragama Islam yang beriman itu menjadi an-nafsul mutmainnah. Pernah dengar ya? Nafsul mutmainnah balik-balik kita terangkan ya. Dan biasanya Pak Qadar itu senang kalau bicara nafsu-nafsu gini nih. Nafsu itu nyambung gitu. Nafsul ammarah, nafsul lawamah dan seterusnya itu ya. Lah ada nafsul mutmainnah. Nah,
Kalau sudah nafsul mutmainnah, sudah ada pada diri seorang, betapa nyamannya yo, betapa senangnya yo, nggak ada rasa khawatir. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Khasnya nafsul mutmainnah itu radhiyah, ridho, mardiyah juga diridhoi. Nah, khasnya nafsul mutmainnah itu tempatnya di surga. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannat. Yang kedua, inqilabul basyariyah al-fikrah. Revolusi total ya dalam pemikiran. Pemikiran. Jadi tidak boleh pikiran kita itu landasannya adalah khayalan-khayalan. Ya. Bayangan-bayangan. Mestinya pikiran kita itu seharusnya dilandasi, dilatar belakangi dengan pikiran-pikiran yang islami, pikiran-pikiran yang baik, ya, sehingga pikiran-pikiran yang dimiliki manusia itu benar-benar berkembang, bahkan seantero dunia ini, bahkan nembus-nembus langit, jika pikiran itu dihantarkan oleh agama. Kalau pikiran tidak dihantarkan oleh agama, ngapunten, seandainya Al-Quran itu tidak ada, apa ada orang mikir mau buat pesawat terbang? Mau buat kapal-kapal itu, mau buat kendaraan-kendaraan. Semua inspirasinya dari Al-Quranul Karim. Indukan informasinya. Bagaimana dia tahu kapan hujan? Ya, bagaimana kapan matahari di sebelah barat? Matahari sebelah selatan, tengah atau utara kalau terbit. Kalau di tengah nanti musimnya akan musim hujan. Kalau begitu nanti matahari ini akan bergeser ke selatan. November ini ke tengah. Lalu nanti Desember ke selatan. Kita pada saat itu musim hujan. Kenapa? Karena angin bertiup dari Australia ke Indonesia yang disebut angin muson itu. Nah, ketika angin muson dari Australia, dari arah selatan ke Indonesia, maka akan ada hujan. Kenapa? Karena laut selatan terangkat dan itu digeser oleh angin untuk menuju ke utara dan itu ada di Indonesia. Makanya Desember, Januari yang musim sana musim panas, kita musim hujan. Dan itu inspirasinya dari Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azil. Itu kalau pikiran kita itu dibiarkan tidak memikirkan Al-Quran, tidak akan mendapatkan ilmu yang itu logik, ya, logis. Nah, di sanalah Al-Quran itu diketemukan bahwa Al-Quran sesuai dengan pikiran manusia. Tidak menyelisihi alam semesta. Yang itu pernah kita bahas. Dan yang berikutnya adalah revolusi total tentang peraturan hidup al-hayatu. Di sini ada hubungannya dengan akhlakul karimah. Yang tadi saya sampaikan di awal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di sini sosialisasi kita. Bapak Ibu, kemarin-kemarin kan sudah kita bahas. Betapa kalau kita itu punya keluarga yang harmonis ya. Anak-anak itu manut, api-api gitu. Wah, dan itu semuanya adalah karunia Allah. Ya, rajin sholatnya. Nggak ada yang nggak bisa ngaji. Nggak ada, semua bisa ngaji. Oh, itu surga dunia. Surga dunia, lantunan ayat tak pernah berhenti di rumah itu. Kalau tidak ayahnya ya bundanya. Kalau nggak bundanya itu anaknya. Kalau nggak anaknya ya menantunya. Kalau nggak menantunya cucunya. Terus silih berganti. Suara-suara langit. Suara-suara surgawi itu telah ada di rumah tangga kita. Betapa nyaman. Kalau nggak ada yang baca, kita yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya Kediri itu Kak Isa. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi tidak nunggu ngaji gini nih kesuwen. Sore hari, siang hari, malam hari. Ada suara-suara langit. Ya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, akhlakul karimah di rumah tangga telah terbentuk, terbina. Lalu ketika keluar dari rumah menjadi apa ya? Banyak orang yang senang, banyak orang yang suka dalam bersosialisasi, saling menyapa,
tidak jalan terus, dingklu. Mana itu revolusi hayatnya, revolusi mentalnya, revolusi untuk kehidupan, peraturan kehidupan yang ia dapatkan dari agama ini. Rasulullah sebaik-baik makhluk, sebaik khairul basyariyah, ya, sebaik-baik manusia, menyapa dan disapa dan seterusnya, dan itu tidak ada satupun yang pernah bicara dengan Rasulullah yang tidak terkenang dengan peristiwa itu, walaupun hanya sekali. Pasti terkenang, halusnya kata, suara nadanya, terus isi dari perkataannya, sapaan halusnya, oh tiada duanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pekerjaan besar yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Betapa hal ini wajib bagi kita untuk menyatukannya, dan penting bagi kita untuk berupaya maksimal. Walaupun ada ayat, Bapak Ibu, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinnallaha allafa bainahum. Kita boleh lihat di surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayatnya ayat 63. Surat nomor 8, ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yuk. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Terima kasih, Bu. Bukankah dalam matur nuwun, ayat ini benar-benar memperjelas adakah orang yang bisa menyatukan umat? Mboten wonten. Karena yang bisa menyatukan umat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketahuilah, kewajiban untuk menyatukannya tetap wajib bagi kita. Namanya ikhtiar. Dene kok lewes usaha kok tetep ae gak iso bersatu, bukan urusan kita. Loh jangankan ke tingkat RT, RW, kelurahan itu ya. Keluarga saja itu loh. Keluarga 2 saja anaknya itu. Satu dengan yang lain tuh gak wawo. Gak nyambung silaturahim loh. Terjadi kok. Padahal orang tuanya itu kurang apa. Ya hartanya dibagi ini. Ben gak gegeran. Ben tetap rukun gitu ya. Tetap biar terjadi silaturahim. Tetap saja mereka tidak nyambung. Nah betapa sulit kalau itu banyak orang. Dan anehnya menyatukan orang lain itu justru lebih mudah daripada menyatukan keluarga. Lebih mudah. Anehnya begitu. Nah, berarti Allah memang menghendaki orang lain menjadi penasihat keluarga kita, kita menjadi penasihat keluarga orang lain. Memang ada ajang silaturahmi dibikin seperti itu. Allah bikin seperti itu agar semuanya bisa nyambung silaturahim antara satu dengan yang lain. Apakah saya bisa menyatukan keluarga? Juga tidak bisa. Tapi anehnya, kalau menasihati orang lain, itu terus manut, terus jadi baiknya loh begitu. Makanya ketika ada perselisihan antar suami dan istri itu kan ada ayatnya, faba'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Cari orang lain pengadil ya dari keluarga laki satu, dari keluarga perempuan satu untuk mempersatukan kembali
yang tadinya retak menjadi sambung. Wah, itu ayatnya udah lengkap. Ayatnya lengkap. Nah, karena itu penting bagi kita wajib untuk menyatukan umat. Karena misi Rasulullah termasuk adalah menyatukan umat. Lalu Allah tetap tidak memberi doa Rasulullah itu. Ketika Rasulullah minta umatnya itu disatukan. Lalu Allah tidak mengabulkan doa itu. Akan tetapi apa terus putus asa berhenti? Tetap perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu atas landasan apa? Atas landasan tali Allah, yaitu agama Islam. Selagi engkau Islam, oh engkau saudara. Engkau beriman kepada Allah, engkau saudara. Engkau beriman kepada Rasul dan kitab, oh berarti dulurku. Dan seterusnya. Sehingga jadilah komunitas seperti pagi ini. Tentu hal ini bukan karena siapa-siapa. Tetapi karena memang Allah kehendaki kita bertemu. Dan kehendak Allah bertemunya di dunia ini, pasti Allah menghendaki bertemu lagi di akhirat. Pasti itu. Saya pastikan. Karena kita masing-masing akan menjadi saksi kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia seperti ini. Jadi mungkin saja zoom kita ini kok ditayang nih kabeh nang kono didol. Oh, ini tuh saksinya. Oh, ini gitu. Jadi sekali lagi HP panjenengan yang pakai WA bendino sampai lecek itu ono sing kanggo ngaji kaya isu iki dadi saksi. Sing lecek iku luwih akeh WA niku timbang ngaji kaya isu ngene iki sak jam setengah 2 jam. Sing digawe HP-an sedina. Iya, terus ono sing digawe ngaji, Bu. Pakai aplikasi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim ngaji. Ya jadi saksi. Saya laptop ini, ya. Ya, laptop ini Kak melok tuku, Bu. Loh, iku ya jadi saksi. Allah berikan untuk menjadi saksi nanti ketika saya menghadap kepadanya. Dan hal-hal yang berkenaan itu semuanya dari saksi. Online, ya, wifi, ya dipakai semuanya dari saksi. Dan panjenengan kita semua pagi ini yang muncul di gambar-gambar itu, walaupun nggak ada gambarnya, ya, ana jeneng tok. Ya, engko metune engko nanggone akhirat iku jenenge tok ngono, Bu. Terus di belakangnya ya ketok transparan ngono, Bu. Panjenengan lungguh ya ketok, leye-leye ya ketok, ambek nyemil ya ro. Wis ketok kabeh transparan terus ya ana sing guyu-guyu ngono mergo pas ngaji ku ambek nyemil-nyemil ngono. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian Bapak Ibu. Wis mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dakwah kita. Insyaallah gitu iki. Monggo Pak Edi saya kembalikan Pak